Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Albar Syakura Putra dengan NIM 2104 111000011. Di sini saya akan melakukan pengerjaan implementasi yaitu scheduling atau penjadwalan yang dimana terdapat proses penjadwalan CPU. Itu resource sharing. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses bagi berikut. Pertama, semua task masuk ke dalam antrian. Setiap stack ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing task untuk menggunakan CPU-nya. Misalkan task A membutuhkan waktu untuk diproses di CPU-nya selama 7 detik. Nah, jadi posisi paling depan dari antrian yaitu semua task hanya boleh menggunakan menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan waktu CPU-nya itu adalah 3 detik, maka semua task ya hanya boleh mengakses. Dan untuk yang proses kedua ini, task yang berada di posisi paling depan dari antrian, jadi task yang dimasukkan terlebih dahulu atau yang diinputkan lebih dahulu, maka dia akan mendapat kesempatan untuk diproses pertama kali. Modul queue yang telah dibuat sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yang akan diproses pada CPU, terus nama proses. Yang kedua itu ada nama proses beserta atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk menggunakan CPU-nya. Terus yang terakhir yaitu waktu proses CPU atau penggunaan proses CPU-nya. Membuat fungsi queue, pertama kalian buat dulu fungsi queue-nya. Saya copy paste aja untuk di sini. Nah, yang pertama itu queue. Terus yang kedua enter queue itu menginputkan data ke dalam antrian kosongnya, diinsertkan. Terus list atau isi dari antrian itu kosong atau enggak, size-nya untuk mengecek. Oke, jika udah dibuat fungsi-fungsinya, sekarang dibuat fungsi jadwal atau jadwalkan. Di sini saya buat fungsi jadwalkan, memanggil queue ini. Terus setelah itu menginputkan jumlah proses yang akan dilakukan atau dijadwalkan untuk CPU-nya. Jika udah dibuat variabelnya, lalu di sini saya menggunakan iterasi for, maka di sini saya membuat nanti variabel data ini akan dimasukkan ke dalam variabel proses ini. Nah, jika sudah, maka saya membuat enter queue data diinputkan dari indeks ke i-nya ini. Berarti dari akan munculnya nama proses ke 0, maka dia akan dimasukkan ke dalam antrian baru yang ada di dalam variabel data. Terus setelah memasukkan nama proses, lanjut memasukkan waktu prosesnya. Nah, untuk waktu prosesnya ini berupa angka, maka menggunakan integer saya di sini. Yang di atas, waktu proses ini akan dimasukkan ke dalam variabel di dalam variabel data yang berisi antrian. Setelah maka data ini akan dimasukkan lagi ke dalam maka data ini akan dikeluarkan dulu lalu dimasukkan lagi ke dalam. Kita keluarkan dari data variabel datanya. Setelah sudah dimasukkan ke dalam ini, ke dalam variabel antrian yang ada di proses ini. Nah, jadi seperti tes, data. Berarti variabel data output akan dimasukkan ke dalam antrian yang ada di dalam proses ini. Tes itu adalah prosesnya. Kita panggil variabel prosesnya maksudnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam waktu proses CPU. Proses CPU di sini buat variabel baru karena waktu itu dan integer, maka di sini menggunakan integer. Setelah dibuat variabel waktu untuk menginputkan waktu proses CPU, maka dioutputkan dulu untuk apa itu namanya? Untuk prosesnya. Proses beserta waktunya. Terus saya membuat variabel time dengan nilainya 1 untuk mengetahui iterasi keberapa nantinya. Di proses, jika di dalam antrian ini tidak kosong, maka pertama itu di-outputkan dulu untuk mengetahui iterasi keberapa dari si prosesnya. Terus saya membuat variabel ulang untuk mengeluarkan antrian dari prosesnya ini.
Setelah gunakan if, jika dengan syarat satunya itu adalah indeks satunya ini indeksnya lebih besar, jika nilai ulang indeks ke satu ini lebih besar dari waktu, maka dia akan menjalankan aksi selanjutnya yaitu ulang indeks ke satu. Terus dibuat outputnya, proses ulang ke indeks ke 0 itu sedang diproses dan sisa waktu prosesnya itu akan ada di dalam indeks ke 0 dan waktu indeks ke 0 waktu prosesnya dan untuk waktu indeks ke satunya. Terus kita masukkan jika sudah melewati aksi yang pertama ini, maka akan masuk ke dalam aksi yang kedua yaitu enter Q proses koma ulang maksudnya ulang ini atau antrian yang ada di dalam variabel ulang ini akan dimasukkan kembali ke dalam jika else ini tinggal mengoutputkan saja yaitu print proses ulang indeks ke 0. Terus setelah udah diproses maka kita mengoutputkan sisa dari nilai dari variabel antrian yang ada di dalam variabel proses itu. Setelah itu kita temp plus 1 untuk kita coba jalankan proses. Nama proses yang pertama 5. Nama proses yang ke-1 yaitu B dan waktu prosesnya yaitu misalkan 9. Dan nama proses yang ketiga yaitu C. Nah, proses dari yang udah kita masukkan waktu untuk proses CPU-nya. Misalkan waktu untuk proses CPU-nya adalah 4. 3 aja deh. Waktu proses CPU-nya 3. Kita tampilkan dulu E itu 4, B itu 9, A itu 5. Kenapa A ada di paling ini? Karena kita memasuki A-nya itu duluan. Terus setelah udah masuk ke dalam antriannya ini, maka dia akan ke satunya. Maka proses A sedang diproses dan sisa waktu proses A adalah 2. Karena tadi waktunya yang ada di CPU itu 3, maka 5 dikurangi 3 itu adalah sisanya 2. Nah, terus setelah udah diproses maka sekarang A-nya berkurang jadi 2 dan C-nya itu masih tetap, B-nya itu masih tetap. Namun posisi A atau posisi inputan paling akhir dan B ini akan masuk di dalam antrian berikutnya atau masuk ke dalam proses berikutnya. Terus untuk iterasi yang kedua seperti ini. Untuk iterasi yang kedua sekarang B-nya yang akan dikurangi oleh waktu 9 detik. 9. Maka proses B sedang diproses. Nah, setelah itu proses yang ketiga sama seperti yang di atasnya. B akan masuk ke dalam proses antrian yang ada di front dan C waktunya untuk diproses. Dan C waktunya diproses. Selanjutnya oke, mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.